Shalom anak didik Ibu kelas 8. Bertemu kembali bersama saya Ibu Silitonga dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Anak didik Ibu semua, video ini merupakan lanjutan dari materi bab 1, yaitu hidup beriman. Jika minggu lalu Ibu sudah memberikan materi bagian yang pertama, dan video ini merupakan bagian yang kedua. Nah, anak didik Ibu, silakan persiapkan hati kamu menerima pelajaran hari ini. Tentunya kamu juga mempersiapkan alat-alat yang kamu butuhkan, seperti bukumu, buku catatan, dan alat-alat tulis. Dan yang paling utama adalah Alkitabnya, jangan lupa. Nah, sebelum kita memulai pembahasan materi lanjutan bab 1, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat cinta kasih Tuhan yang Engkau berikan kepada kami masing-masing, sehingga Tuhan kami masih bisa dalam keadaan sehat hingga hari ini. Dan pada saat ini Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati anak didik kami yang belajar dari rumah. Engkau juga memberkati hamba yang memberikan pengajaran. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebagai lanjutan materi hidup beriman, kita masuk pembahasan bagian D, memelihara iman. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, Rasul Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Berdasarkan ayat di atas, Paulus menggambarkan betapa beratnya mempertahankan dan memelihara iman. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memelihara iman, seperti yang dilakukan oleh Paulus, yaitu yang pertama berdoa. Seperti yang kita ketahui bahwa berdoa itu adalah napas kekristenan, itu menunjukkan bagaimana kita berhubungan dan berkomunikasi kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita pasti meminta agar diberikan kekuatan agar kita bisa menjaga dan memelihara iman kita. Kemudian yang kedua, bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita bisa meneladani Paulus ya. Walaupun dia menghadapi banyak sekali penderitaan, itu menjadi kesaksian yang hidup. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia tetap kuat dalam menghadapi segala macam penderitaan. Yang ketiga, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang salah. Jadi untuk memelihara iman, kita harus bisa berani mengatakan kebenaran dan menegur yang salah. Jika memang benar, kita katakan benar. Jika memang dia salah, kita katakan salah. Kemudian yang keempat, memiliki penguasaan diri. Artinya kita bisa menguasai diri kita terhadap hal-hal atau keinginan-keinginan daging. Kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir, sabar dan tabah dalam penderitaan, ya. Seperti Rasul Paulus. Seseorang akan mampu memelihara imannya dengan melakukan hal-hal di atas, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Bisa kita baca dalam Kisah Rasul 5 ayat 32, dan senantiasa memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13-18. Orang yang beriman harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Nah, ini adalah beberapa cara untuk memelihara iman. Nah, sekarang kita masuk bagian E, ciri-ciri orang yang memelihara iman. 1. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapinya. Kita bisa belajar dari kisah Daniel dan sahabat-sahabatnya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memiliki iman. Bahwa pembuangan yang dialaminya memiliki dimensi pengajaran sehingga mereka peka bagaimana seharusnya mengambil sikap.
Karena iman, mereka tidak menyantap makanan yang diberikan raja dengan kemewahannya. Karena iman, mereka percaya akan lebih bugar dengan santapan sederhana. Itulah praktik perannya iman mereka, yaitu tahu memposisikan diri di tengah krisis. Mereka tidak mau menyembah patung berhala raja meskipun diancam hukuman berat. Sebagai akibat dari ketaatan kepada Tuhan, mereka dicampakkan dalam api yang menyala, namun Tuhan menyelamatkan mereka. Hasilnya, raja pun takluk kepada Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita belajar dari kisah Daniel dan sahabat-sahabatnya di sini. Mereka senantiasa memelihara imannya, mereka mempertahankan imannya. Mereka tahu bagaimana mengambil sikap di tengah krisis ketika mereka sudah diancam akan dibunuh, tetapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mereka tidak mau berpaling dari Allah, tetap setia, sehingga dengan kesetiaan mereka, raja justru takluk, ya. Raja justru mengakui bahwa Tuhan yang disembah Daniel dan sahabat-sahabatnya itu adalah benar-benar Tuhan yang harus disembah. Jadi kepada anak didik ibu, kamu harus bisa memposisikan diri kamu dimanapun kamu berada. Kamu harus bisa tetap mempertahankan iman kamu kepada Yesus dimanapun kamu berada dan dalam situasi apapun. Dan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dan tetap menjaga dan menolong hidup kita. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Kita masih tetap belajar dari hidup Daniel dan sahabat-sahabatnya. Konteks hidup Daniel dan kawan-kawan di tengah lingkungan pluralistik mirip dengan konteks Indonesia yang majemuk. Namun Daniel yang beriman tidak menjadikannya langsung menolak semua norma sosial masyarakat. Contoh, Daniel mengikuti kebiasaan setempat dalam memberi salam kepada raja, dan ia tidak keberatan ketika nama mereka diganti dengan nama Babel. Jadi kita bisa melihat dari kehidupan Daniel ini, dia tetap menghormati norma sosial masyarakat, ya. Salah satu contohnya adalah ketika memberi salam kepada raja. Itu tidak ada yang salah di situ, ya. Bahkan Tuhan Yesus juga, Alkitab juga mengajarkan agar kita juga menghormati agar kita menghormati raja dan para pemimpin, ya kan? Jadi tidak ada yang salah di situ. Daniel melakukannya. Kemudian ketika namanya diganti dengan nama setempat, dia tidak keberatan. Tidak ada yang salah di situ, tidak ada yang melanggar kehendak Allah. Jadi anak didik ibu dimanapun kamu berada, kamu juga harus bisa menempatkan diri kamu dan mengikuti norma-norma yang ada di tempat kamu berada, sepanjang itu tidak menyalahi kehendak Tuhan. Yang keempat, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Ini adalah cara memelihara iman juga, yaitu sebagai ciptaannya manusia memiliki keterbatasan. Itu harus kita akui bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Itu menunjukkan bahwa manusia itu sungguh sangat terbatas. Karena keterbatasan itu, maka manusia menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Percaya dan memberikan diri dipimpin oleh Tuhan tidak berarti manusia bersikap pasif. Orang beriman termotivasi untuk belajar dan bekerja dengan giat. Artinya, jangan karena kamu menganggap diri kamu terbatas sehingga kamu pasrah. Karena iman itu sifatnya adalah aktif. Kemudian yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidup, baik itu menyenangkan maupun tidak, dalam segala situasi orang beriman tetap memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hal itu dilakukan melalui kesetiaan dalam berdoa dan membaca Alkitab. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, apakah itu menyenangkan, apakah itu tidak menyenangkan, kamu harus tetap memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, dan lain sebagainya. Yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Orang beriman tetap setia dan percaya pada Tuhan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Terkadang dalam menghadapi masalah, apalagi jika masalah itu berat, manusia cenderung meragukan Tuhan. Bangsa Israel sering melakukannya ketika mereka berada di padang gurun. Padahal Tuhan telah melakukan banyak mukjizat bagi mereka.
Ketika menghadapi kesukaran, mereka bersungut-sungut dan meragukan Tuhan. Jadi anak didik ibu sebagai orang beriman, kebiasaan bersungut-sungut itu harus kita buang. Kita harus meyakini bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu senang atau susah, itu terjadi atas sepengetahuan Allah. Dan Allah itu sudah tahu apa yang sebenarnya akan Tuhan berikan kepada kita, apa yang lebih kita butuhkan. Yang keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Orang beriman menerima berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, seraya mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya. Hal ini berbeda dengan sikap pasrah yang fatalistik. Tentu saja dalam menghadapi masalah, orang beriman akan berupaya mengatasinya, tetapi tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, namun sambil berupaya mereka tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Jadi orang beriman itu harus menerima kedaulatan Allah, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kamu, peristiwa yang terjadi dalam hidup kamu, itu adalah terjadi atas kedaulatan Allah. Allah berkuasa atas segalanya. Allah berkuasa atas hidup kita. Bahwa segala sesuatu terjadi bukan karena kemampuanmu semata, tapi itu juga terjadi atas kehendak Allah. Tentunya kamu berupaya tetap menyelesaikan setiap masalah dengan tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja atas segala pergumulan hidup kita. Nah, anak didik ibu, demikianlah pemaparan materi bab 1 hidup beriman. Ibu minta kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu. Sekarang kita masuk evaluasi soal pengetahuan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hidup beriman. Yang kedua, jelaskan hubungan antara iman dan percaya. Yang ketiga, tuliskan tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang dapat kita teladani dalam hidup beriman. Yang keempat, tuliskan ciri-ciri orang yang memelihara iman. Dan yang kelima, baca Daniel 3, Matius 26 ayat 20 sampai 25 dan Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kemudian temukan dan catat apa yang dilakukan tokoh itu dalam memelihara iman. Tulis komentar kamu mengenai tokoh tersebut, yaitu apa yang kamu kagumi dari dirinya. Soal keterampilan, hafalkan Ibrani 11 ayat 1 dan Yakobus 2 ayat 17, kemudian kamu kirimkan dalam bentuk video. Ini dihafal ya nak, ibu tunggu di WA pribadi ibu. Demikianlah video pembelajaran kita untuk bab 1 hidup beriman. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.